Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatur Rofifa, NIM 22. Di sini saya akan membuat video penjelasan sederhana mengenai 12 prinsip animasi. Langsung saja pada PPT yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat 12 prinsip animasi. Yang pertama yaitu ada squeeze and stretch, di mana ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Ketika sebuah benda yang permukaannya empuk saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuknya, sementara sebelum akhirnya bisa kembali ke bentuk semula. Beda dengan benda yang permukaannya keras, ketika menghantam benda lain bentuknya akan tetap dan tidak berubah. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua ada anticipation, di mana ini adalah sebuah prinsip animasi. Kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Biasanya digunakan sebagai transisi dari dua major action, misal di antara posisi berdiri dan berlari. Ini adalah contoh gambarnya. Yang ketiga ada staging, di mana di dalam mengaplikasikan prinsip animasi ini, bayangkanlah bahwa setiap gambar dalam animasi kita itu adalah sebuah penampilan. Penampilan ini biasanya di panggung, yang mana kita sebagai direkturnya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna kepada para penonton. Contohnya, kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat dengan jelas dan tidak disalahartikan. Selanjutnya ada straight ahead and pose to pose. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu atau frame by frame dari awal sampai selesai hanya seorang diri. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, dari bagian straight ahead and pose to pose ini, yang kedua adalah pose to pose, yaitu membuat animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Seperti ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada follow track and overlapping action. Konsep dari follow track action adalah bahwa benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Ketika ada satu benda yang menjadi lead atau benda utama yang bergerak, maka semua benda-benda yang tersambung dengan benda lead ini akan ikut bergerak, tapi tidak secara bersamaan. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah gerakan yang saling mendahului. Serangkaian gerakan yang saling mendahului. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada slow in and slow out. Di sini menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Jika slow in terjadi, sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Di sini ada contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada burst.
Ini membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Secara gerakan tangan dan kaki, semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Kita bisa membuat dimensi pada gerakan animasi kita, contohnya membuat kepala sedikit menunduk saat menolehkan kepala akan membuat gerakan tampak lebih alami. Selanjutnya ada secondary action, adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Nah, ini contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu ada timing. Ini merupakan prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang bisa kita sebut dengan istilah in between. Prinsipnya, semakin banyak in between berarti durasi semakin lama sehingga action yang sedang dilakukan pun akan semakin panjang. Selanjutnya yaitu ada eval yang berarti berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Di sini juga kita bisa melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks cukup dengan melihat beberapa saat saja. Hal ini karena mereka memiliki style atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada exaggeration, adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Nah, di sini kita bisa menjumpai animasi sejenisnya seperti Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Dan terakhir di sini ada solid drawing, menggambarkan sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan. Di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, cukup sekian tentang penjelasan teknik prinsip dasar animasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.